Empat saksi memberikan keterangan dalam sidang dugaan penistaan agama hari ini. Dua saksi fakta yaitu Lurah Pulau Panggang dan kameramen pengambil gambar ditanyakan seputar respon warga saat pidato Ahok. Sementara saksi pelapor Muhammad Asroy Saputra mengaku laporkan Ahok setelah melihat video di situs YouTube. Dalam kesaksiannya, Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang yang hadir saat Ahok berpidato, mengaku tidak mendengarkan seksama isi pidato Ahok. Ia baru tahu pidato Ahok menjadi masalah dari media massa, sehingga memutuskan menonton kembali di situs YouTube. Setelah acara pidato, Yuli Hardi mengaku tidak ada warga yang mengadukan atau protes isi pidato Ahok. Saksi fakta lainnya Nurholis Majid yang merupakan pengambil gambar saat Ahok berpidato juga menyatakan respon warga biasa saja dan tidak ada yang protes saat Ahok menyinggung surat Al-Maidah. Sedangkan saksi pelapor Muhammad Asroy mengatakan menonton video pidato Ahok hanya melalui situs YouTube setelah ramai diberitakan. Ia menilai pidato tersebut menyinggung seluruh umat Islam hingga akhirnya memutuskan melapor kepada Polresta Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Menanggapi keterangan tentang pidato dirinya yang merugikan seluruh umat Islam, Ahok menyatakan keberatan. Ahok merasa hal itu berlebihan. Salah satu saksi pelapor dari Padang Sidempuan yaitu Muhammad Asroy Saputra menegaskan tidak ada motif politik dalam laporannya tentang dugaan penistaan agama oleh Ahok. Sudah clear, sudah saya sampaikan semua itu tadi, sudah clear semua itu dan diterima sama majelis hakim. Mengenai profesi sendiri Pak tadi kan Siapapun sebenarnya warga negara Indonesia berhak marah untuk menyampaikan aspirasinya, marah dengan dinista agamanya, agama apapun. Tidak boleh satu agama pun dihina di negeri ini. Tidak boleh ada yang dihina. Apapun agamanya, siapapun dia, apapun profesinya, kalau agama ini dihina, kita harus bergerak. Agama apapun. Akbar. Yuk pose semua yuk, tauhid. Ini tauhid la ilaha. Tidak ada kaitan dengan pilkada. Saya orang Padang Sidempuan, tidak ada kaitan dengan pilkada-pilkada. Ini hanya pesan tauhid la ilaha illallah. Itu dia. Tiada ilah selain Allah. Itu dia. Pak, mengenai video yang ditonton Pak, Kita fokus pada kalimat penistaan di video itu. Ini yang paling penting. Yang lain-lain itu penistaan di situ itu kita fokus dan majelis hakim sudah terima semua itu keterangan saya. Itu dia. Terakhir soal keberatan Ahok yang terakhir. Dalam Al-Quran itu bahasa Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu siapa saja yang belum masuk Islam bisa kita jelasin. Jadi sebenarnya kafir tidak ada kaitannya dengan moralitas. Tidak mengakui Allah. Tidak mengakui Muhammad la ilaha illallah. Jadi dalam bahasa Quran disebut qul ya ayyuhal kafirun. Itu dia. Cukup ya, makasih ya. Cukup. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mas ya. Semua sudah clear di majelis hakim. Yang sempat dipermasalahkan seperti apa sih Pak? jadi bisa dijelaskan role-nya gimana? Supaya Itu juga diulang-ulang sama mereka sebenarnya. Banyak yang tidak substantif. Diulang-ulang terus sama yang lain-lain. Sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok sudah berjalan selama 7 kali. Namun sayangnya sidang Ahok selama 6 kali berturut-turut dilakukan secara tertutup untuk media. Komisi Yudisial berharap hakim bisa mengubah aturan tersebut agar seluruh informasi dapat diterima masyarakat dengan lebih transparan. Sidang Ahok dilakukan secara tertutup ataupun terbuka merupakan hak prerogatif hakim. Kedudukan hakim sebagai ketua sidang, sebagai pimpinan sidang menempatkan hakim sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa. Semua tanya jawab pun melalui hakim dan semua keterangan dan jawaban ditujukan untuknya. Tidak berbeda dengan prinsip tata tertib persidangan pada umumnya. Segenap izin proses persidangan ditetapkan sesungguhnya pada otoritas hakim ketua sidang. Boleh atau tidaknya pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman gambar bergerak, izin terlebih dahulu dengan hakim ketua sidang. Sebagai institusi penegak hukum yang memantau perilaku hakim, Komisi Yudisial berharap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memberikan ruang gerak bagi KY, khususnya dan juga media untuk bisa merekam gambar di ruang persidangan. Tujuannya agar proses persidangan dapat menjadi informasi yang bisa diupdate oleh masyarakat dengan lebih transparan. Bagi Komisi Yudisial sendiri, memiliki kebutuhan melakukan perekaman gambar selama persidangan berlangsung,
agar bisa memantau perilaku hakim selama memimpin persidangan. Apakah melanggar kode etik atau tidak, mengingat saat ini hakim tengah menjadi sorotan dari publik. KY pun telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait larangan merekam di dalam ruang sidang. merekam atau ya merekam itu kewenangan dari majelis hakim. Jadi kami tidak bisa intervensi, tetapi tentu saja kami berharap akuntabilitas peradilan itu akan tinggi, ya, akan lebih mudah gitu apabila memang masyarakat bisa mengakses informasi. Nah, itu yang kami pertanyakan kemarin, tapi hasilnya memang jawabannya hanya untuk KY. Saya belum menemukan jawaban untuk, jadi jawabannya tidak sepenuhnya untuk KY diperbolehkan melakukan rekaman suara, tapi bukan rekaman gambar. Padahal dalam beberapa kasus, misalnya kalau ada laporan, kita membutuhkan gambar juga pada akhirnya, gitu kan? Karena misalnya begini, pelanggaran kode etik dan perilaku hakim itu diantaranya kesan, gitu. Bukan perbuatan, bukan tindakan atau perilaku, tapi kesan. Misalnya kesan memihak, nah, itu kan mau tidak mau hanya bisa diperoleh melalui gambar, bukan dengan suara. Dan itu banyak di dalam kode etik, kesan memihak, kesan ya macam-macam. Jadi kesan ini hanya bisa diperoleh sekali lagi melalui gambar. Dan itu yang kami ya kalau dalam ini ya boleh dikata sebenarnya kritik kami terhadap keberatan kami terhadap majelis hakim. Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali digelar untuk ke-7 kalinya hari ini. Sesuai jadwal, pihak jaksa penuntut umum seharusnya menghadirkan saksi fakta. Di antaranya adalah Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu, Yuli Hardi, yang menyaksikan langsung pidato Ahok. Sidang yang mulai digelar pukul 9 pagi tadi ini untuk pertama kalinya menghadirkan saksi fakta. Tetapi sampai saat ini yang dari 2 orang saksi. Sementara itu di luar arena sidang, 2 massa pro dan kontra Ahok tetap setia mengawal jalannya persidangan Ahok. Pihak kepolisian pun mengawal ketat aksi dari kedua kubu massa ini. Sejumlah pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan oleh pihak kepolisian di lokasi sekitar persidangan Ahok. Jalan RM Harsono ditutup untuk semua arus kendaraan, baik yang berasal dari arah Pasar Minggu maupun Jalan TB Simatupang. Pengalihan arus ini baru akan berakhir setelah persidangan selesai digelar. Pemirsa, hari ini sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke-7 berlangsung mulai pagi tadi. Sidang hari ini menghadirkan 5 orang saksi pelapor. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari depan ruang sidang, sudah ada rekan kami Wahyu Seto Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Gedung Kementan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, Seto, bagaimana jalannya sidang yang digelar pada hari ini? Ya, baik Laura Elvina, memang untuk sidang lanjutan ke-7 atas dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama telah selesai digelar pada hari ini tepat sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia bagian Barat beberapa waktu yang lalu. Memang sebelum sidang ditutup, terdakwa Ahok sempat memberikan keterangan atas tanggapan terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi pelapor yang dihadirkan di muka persidangan terakhir, yakni Iman Sudirman. Ahok mengatakan keberatannya terkait dengan keterangan saksi bahwa dirinya dinilai telah melakukan penodaan agama. Menurut Ahok bahwa dirinya tidak melakukan penistaan agama telah tidak melakukan penistaan agama sebagaimana penilaian dari saksi pelapor ini. Sementara itu juga Ahok keberatan terkait dengan keterangan atas keterangan dari Iman Sudirman dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 18 November 2016 karena memang
jika Iman telah melakukan klarifikasi dan juga telah merevisi pernyataannya di muka persidangan, namun dalam BAP tersebut Iman membubuhkan tanda tangan dalam BAP. Hal ini terkait dengan keterangan Iman yang menyatakan bahwa dirinya melihat pidato Ahok tersebut atau melihat Ahok melakukan pidato pada tanggal 8 Oktober, dan faktanya memang Ahok melakukan pidato itu pada tanggal 27 September, sehingga hal ini dipertanyakan oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama di depan majelis hakim saat persidangan tadi. Dan oleh karena itu Iman Sudirman merevisi pernyataannya, sehingga yang dimaksud pada tanggal 8 Oktober tersebut adalah ketika dirinya melihat video Ahok menyampaikan pidato di hadapan warga Kepulauan Seribu terkait dengan proyek ikan kerapu di Kepulauan Seribu pada September 2016. Sementara itu juga Laura, setelah sidang berakhir, melalui tim penasihat hukumnya, Ahok tidak banyak memberikan keterangan, namun lebih kepada tim kuasa hukumnya yang diwakili oleh beberapa pihak, yang salah satunya adalah Triana, bahwa Ahok juga menyatakan keberatan jika salah satu saksi pelapor, yakni Muhammad Asroy, menjelaskan bahwa dirinya menjadi saksi yang mengatasnamakan seluruh umat muslim di dunia. Dan menurutnya fakta dari Ahok bahwa saat dirinya menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu bahwa tidak ada respon dari warga Kepulauan Seribu, sehingga tidak ada laporan terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Sementara itu, keterangan yang disampaikan oleh Sirapar Prayuna, yakni tim kuasa hukum dari Ahok ini, mengatakan bahwa dari beberapa saksi pelapor yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan, dirinya menilai bahwa keterangan saksi ini telah terencana sehingga merugikan kliennya. Sementara itu juga dari tim kuasa hukum Ahok tadi sempat mengatakan bahwa meskipun salah satu saksi pelapor ini telah dihadirkan hingga 3 kali, namun untuk persidangan ke-6 dan 7 atas nama Ibnu Baskoro ini tidak hadir di muka persidangan, sehingga kembali dipertanyakan oleh tim penasihat hukum. Namun tadi ketua tim dari jaksa penuntut umum, yakni Ali Mukartono, mengatakan bahwa jaksa penuntut umum akan kembali menghadirkan Ibnu Baskoro, yakni saksi yang kembali dihadirkan namun pada hari ini tidak hadir. Dan juga jaksa mengklarifikasi terkait dengan ketidakhadiran daripada Ibnu Baskoro, bahwasanya pada sidang kelima Ibnu ini hadir namun tidak kembali diperiksa karena memang masa persidangan kembali ditutup, dan pada persidangan ke-6 dan ke-7 ini kembali tidak hadir namun menjanjikan bahwa akan kembali menghadirkan Ibnu Baskoro. Untuk sementara demikian, Laura. Ya, terima kasih Wahyu Setoaji melaporkan langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, 5 saksi dihadirkan dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3 saksi yang berhalangan datang pada minggu lalu dihadirkan pada